warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyajikan video mengenai logika matematika. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adina Putri Pandanwangi dengan NIM 2404030001. Berikutnya ada teman saya yaitu Saya Nashwari Datul Janah dengan NIM 2404030004. Dan perkenalkan, dengan saya Risma Naila Rahmawati dengan NIM 2404030008. Perkenalkan, nama saya Anissa Suranyarum, NIM 2404030034. Logika atau logik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata logos, yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Logika dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip validitas penalaran dan argumen-argumen. Istilah logika matematika diperkenalkan pertama kali oleh Giuseppe Pinau pada tahun 1858 sampai 1932. Logika matematika merupakan aturan-aturan logika yang menggunakan kaidah-kaidah matematika yang digunakan untuk membuktikan validasi suatu argumen. Logika matematika adalah acuan berpikir tentang bagaimana mengambil suatu kesimpulan dari kondisi tertentu. Melalui logika semacam ini, kamu akan dilatih untuk selalu logis dan teliti dalam mengambil setiap kesimpulan. Misalnya saja, kamu harus membedakan suatu kalimat itu termasuk kalimat pernyataan, bukan pernyataan, atau kalimat terbuka. Logika matematika hanya akan berlaku pada pernyataan. Lantas, bagaimana dengan kalimat terbuka? Tentu tidak berlaku ya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum memiliki nilai kebenaran pasti. Contohnya seperti 2x plus 3 sama dengan 7. Berikutnya, hari ini akan berpotensi hujan. Lalu, terdapat juga contoh sebagai berikut. Besok telur ayam akan menetas, dan sebagainya. Jenis-jenis logika matematika. Secara umum, logika matematika dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan dan penarikan kesimpulan. Pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya, pernyataan hanya memuat satu nilai kebenaran, yaitu benar saja atau salah saja. Nilai kebenaran itu tidak bisa melekat secara bersamaan pada suatu pernyataan. Adapun contoh pernyataan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kalimat ini bernilai benar. Yang kedua, lamanya bumi berotasi adalah 24 jam. Pernyataan ini bernilai benar. Yang ketiga, teori gravitasi dikemukakan oleh Albert Einstein. Pernyataan ini bernilai salah. Yang keempat, hasil penjumlahan 3 ditambah 5 sama dengan 7. Pernyataan ini bernilai salah. Secara umum, pernyataan dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan tunggal dan majmuk. Apa perbedaan antara keduanya? Pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang berdiri sendiri, sehingga tidak dibutuhkan tanda hubung. Secara sistematis, pernyataan bisa dinyatakan sebagai P atau Q. Contoh pernyataan tunggal yaitu ayah pergi ke kantor atau P, ibu masak rendang atau Q, adik berangkat sekolah atau R, dan sebagainya. Selain pernyataan, ternyata ada juga ingkaran pernyataan loh. Apakah itu? Ingkaran adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran berlawanan dengan pernyataan semula. Pernyataan majmuk. Pernyataan majmuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal melalui tanda hubung. Contoh pernyataan majmuk adalah jika ayah ke kantor, ibu masak rendang,
Lalu contoh selanjutnya, adik bermain sepak bola dan kasti, dan sebagainya. Pernyataan majemuk dibagi menjadi 4 jenis, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Apa perbedaan antara keempatnya? Berikut perbedaan antara keempat tersebut. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi adalah gabungan antara dua atau lebih pernyataan tunggal melalui tanda hubung dan. Yang kedua, disjungsi. Disjungsi adalah gabungan dari dua atau lebih pernyataan tunggal melalui tanda hubung atau. Yang ketiga, implikasi. Implikasi adalah gabungan dari dua pernyataan sebagai hubungan sebab akibat. Implikasi ditandai dengan jika, maka. Yang keempat, bimplikasi. Bimplikasi adalah gabungan antara dua pernyataan yang dihubungkan dengan jika dan hanya jika. Lalu terdapat juga penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan logika matematika dilakukan secara deduktif atau di awal dan melibatkan beberapa premis. Penarikan kesimpulan tentang validasi argumen dinamakan logika deduktif, di mana nilai kebenaran kesimpulan harus mengikuti kebenaran premis-premisnya. Jadi, tidak mungkin kesimpulan yang salah diperoleh dari premis-premis yang benar, atau satu saja premis salah, maka kesimpulan juga bernilai salah. Ada juga logika induktif, yang pengertiannya sama dengan logika deduktif, tetapi penarikan kesimpulan disertai dengan tampilannya berbeda kesimpulan yang menyertainya. Secara umum, penarikan kesimpulan dibagi menjadi 3, yaitu silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Apa perbedaan ketiga penarikan kesimpulan tersebut? Yang pertama, silogisme. Silogisme merupakan penarikan kesimpulan dari dua bentuk implikasi. Yang kedua, modus ponens. Modus ponens merupakan salah satu klasifikasi dari jenis silogisme yang menekankan pada satu mekanisme untuk mengkalkulasi suatu kemungkinan dan mengambil satu kesimpulan. Yang keempat, modus tollens. Modus tollens termasuk dalam jenis silogisme. Modus tollens adalah mekanisme menjaring sebuah konklusi atau kesimpulan yang berdasarkan dua premis utama. Lalu, apa bedanya dengan modus ponens? Perbedaannya terletak pada konsep premis yang digunakan, di mana modus tollens menggunakan satu premis yang sifatnya masih dinamis dan kondisional untuk mengkoneksikan antara hubungan sebab akibat. Saya akan menjelaskan tentang aturan penyimpulan. Yang pertama yaitu ada modus ponens. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis kedua, P maka akan menghasilkan kesimpulan Q. Yang kedua, modus tollens. Premis pertama, P maka Q. Premis kedua, ingkaran Q menghasilkan kesimpulan ingkaran P. Yang ketiga, silogisme. Premis pertama, P maka Q. Premis kedua, Q maka R menghasilkan kesimpulan P maka R. Yang keempat, destruktif silogisme. Premis pertama P atau Q, premis kedua ingkaran P menghasilkan kesimpulan Q. Yang kelima ada konstruktif dilema. Premis pertama P maka Q dan R maka S. Premis kedua P atau R menghasilkan kesimpulan Q atau S. Yang keenam ada destruktif dilema. Premis pertama P maka Q dan R maka S, premis kedua ingkaran Q atau ingkaran S, menghasilkan kesimpulan ingkaran P atau ingkaran R. Yang ketujuh, ada simplifikasi. Premis pertama P dan Q menghasilkan kesimpulan P. Yang kedelapan, adisi. P menghasilkan kesimpulan P atau Q. Yang kesembilan, ada konjungsi. Premis pertama P, premis kedua Q menghasilkan kesimpulan P dan Q. Kemudian ada aturan penggantian. Yang pertama yaitu hukum idempoten. Jika P atau P ekivalen dengan P dan P ekivalen dengan P. Yang kedua, hukum asosiatif. P atau Q atau R ekivalen dengan P atau Q atau R. Jika P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R.
Yang ketiga, hukum komutatif. Jika P atau Q ekivalen dengan Q atau P. Jika P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Yang keempat, hukum distributif. Jika P atau Q dan R ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Jika P dan Q atau R ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. Yang kelima, hukum identitas. Jika P atau F ekivalen dengan P, jika P atau T ekivalen dengan T, jika P dan F ekivalen dengan F, jika P dan T ekivalen dengan P. Yang keenam, ada hukum komplement. Jika P atau lingkaran P ekivalen dengan T, jika P dan lingkaran P ekivalen dengan F, lingkaran P ekivalen dengan T, lingkaran T ekivalen dengan F. Yang ketujuh, ada hukum transposisi. Jika P maka Q ekivalen dengan lingkaran Q, maka lingkaran P. Yang kedelapan, ada hukum implikasi. Jika P maka Q ekivalen dengan lingkaran P atau Q. Yang kesembilan, ada hukum ekivalensi. Jika P maka Q ekivalen dengan P maka Q dan Q maka P. Jika P maka Q ekivalen dengan P dan Q atau lingkaran P dan lingkaran Q dan lingkaran P. Yang kesepuluh, ada hukum eksportasi. Jika P dan Q maka R ekivalen dengan P maka Q maka R. Yang kesebelas, ada hukum De Morgan. Lingkaran P atau Q ekivalen dengan lingkaran P dan lingkaran Q. Kemudian ada latihan soal. Yang pertama, susunlah bukti formal kesahan argumen berikut. Premis pertama, A maka B, premis kedua C maka D, premis ketiga lingkaran B atau lingkaran D, dan lingkaran A atau lingkaran B. Konklusi jika lingkaran A atau lingkaran C. Penyelesaiannya, yang pertama, jika A maka B, yang kedua jika C maka D, yang ketiga lingkaran B atau lingkaran D, dan lingkaran A atau lingkaran B. Konklusi lingkaran A atau lingkaran C. Yang keempat, diperoleh dari simplikasi premis 3 menghasilkan lingkaran B atau lingkaran D. Yang kelima, dihasilkan dari implikasi premis 4 menghasilkan B maka lingkaran D. Yang keenam, diperoleh dari simplifikasi premis 3 menghasilkan lingkaran A atau lingkaran B. Yang ketujuh, diperoleh dari implikasi premis 6 menghasilkan A maka lingkaran B. Yang kedelapan, diperoleh dari silogisme premis 1 dan 5 menghasilkan A maka lingkaran D. Yang kesembilan, diperoleh dari hukum transposisi premis 8 menghasilkan D maka lingkaran A. Yang ke-10, diperoleh dari silogisme premis 2 dan 9 menghasilkan C maka lingkaran A. Yang ke-11, diperoleh dari implikasi premis 10 menghasilkan lingkaran C atau lingkaran A. Dan yang ke-12, diperoleh dari hukum komutatif premis 11 menghasilkan lingkaran A atau lingkaran C. Saya akan membahas mengenai soal logika proposisi dan bagaimana cara kita membuktikan kesimpulan dari sebuah argumen tersebut. Berikut adalah contoh soalnya. Perintahnya adalah konstruksikan keabsahan penurunan kesimpulan dalam argumen berikut. Soalnya, apabila hujan lebat dan angin kencang, maka terjadilah banjir. Jika terjadi banjir, maka petani tidak panen padi. Anginnya kencang dan petani panen padi, sama dengan tidak hujan lebat. Kita misalkan H merupakan hujan lebat, A angin kencang, B terjadi banjir, P petani panen padi. Kemudian berikut merupakan cara penyelesaiannya. Premis 1, H dan A sama dengan B. Jika hujan lebat dan angin kencang, maka terjadi banjir. Premis 2, B sama dengan negasi P. Jika terjadi banjir, maka petani tidak panen padi. Premis 3, A dan P, angin kencang dan petani panen padi. Kesimpulannya adalah negasi H, tidak hujan lebat. Jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa dari
premis-premis ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah negasi H atau tidak hujan lebat. Langkah keempat, kita dapatkan dari premis 3, A dan P sama dengan P. Dari premis ketiga ini, kita tahu bahwa angin kencang terjadi dengan simbol A dan petani panen padi dengan simbol P. Dengan operasi simplifikasi, kita ambil P dulu. Kemudian langkah ke-5, negasi B dari premis 2 dan 4. Karena premis 2 menyatakan B sama dengan negasi P, sedangkan kita punya P itu petani panen padi dari langkah sebelumnya, maka bisa kita simpulkan negasi B tidak terjadi banjir dengan menggunakan modus tollens. Kemudian untuk langkah ke-6, negasi kurung buka H dan A kurung tutup kurung buka negasi H atau negasi A kurung tutup dengan MT dan De Morgan. Sekarang dari premis 1, H dan A sama dengan B. Tapi karena kita punya negasi B tidak banjir, maka dengan menggunakan modus tollens, kita bisa simpulkan negasi kurung buka H dan A kurung tutup. Dengan aturan De Morgan, negasi kurung buka H dan A kurung tutup setara dengan negasi H atau negasi A. Kemudian langkah selanjutnya, A dari premis 3. Dari premis 3 tadi, kita juga tahu bahwa angin kencang terjadi dengan menggunakan simbol A. Kemudian langkah selanjutnya, negasi dengan disjungsi. Nah sekarang kita punya negasi H atau negasi A yang merupakan hasil dari langkah 3 dan A dari langkah 4. Dengan aturan disjungsi, jika salah satu bagian benar dalam kurung A, maka bagian lainnya harus negasi H. Jadi kesimpulannya adalah negasi H atau tidak hujan lebat. Dari semua langkah-langkah yang kita dapatkan tadi, kita berhasil membuktikan bahwa kesimpulan negasi H atau tidak hujan lebat adalah valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan reduction ad absurdum atau yang kita kenal dengan bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung adalah argumen yang membuktikan suatu proporsi dengan menunjukkan bahwa penolakannya yang digabungkan dengan proporsi lain yang sebelumnya telah dibuktikan atau diterima akan menghasilkan kontradiksi. Nah, langkah-langkah untuk bukti tidak langsung adalah yang pertama, menarik ingkaran dari konklusi menjadi premis baru atau kita kenal dengan premis tambahan. Yang kedua, dengan menggunakan aturan penyimpulan dan hukum pergantian ditunjukkan adanya kontradiksi. Yang ketiga, setelah ditemukannya kontradiksi, kita tinggal menggunakan prinsip adisi dan juga distributif silogisme. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 3. Jika saya datang pertama kali di sekolah, maka saya bangun pagi-pagi. Dan jika malamnya saya nonton di bioskop, maka saya akan tidur terlambat. Jika saya tidur terlambat dan harus bangun pagi-pagi, maka saya hanya tidur selama 5 jam. Kenyataannya, saya tidak tidur selama 5 jam
Kesimpulannya, saya tidak datang pertama kali di sekolah atau tidak nonton bioskop. Buktikan keabsahan argumen tersebut dengan bukti reduction ad absurdum atau bukti tidak langsung. Dari soal tersebut kita mendapatkan pernyataan yang pertama itu A. Saya datang pertama kali di sekolah. B. Saya harus bangun pagi-pagi. C. Malam itu saya nonton bioskop. D. Saya akan tidur terlambat. Dan E. Saya hanya tidur 5 jam. Selanjutnya kita ke pembahasan soalnya. Dari soal tersebut kita mendapatkan premis-premis. Yang pertama, jika A maka B dan jika C maka D. Premis kedua, jika D dan B maka E. Premis ketiga, ingkaran E dan akan dibuktikan konklusi ingkaran A atau ingkaran C. Dari premis-premis tersebut kita menggunakan premis tambahan, yaitu ingkaran A atau ingkaran C. Selanjutnya yang kelima, kita akan melakukan negasi dan juga De Morgan pada premis tambahan, yaitu premis nomor 4. Premis nomor 4, ingkaran A atau ingkaran C akan menjadi A dan C. Selanjutnya langkah ke-6, kita simplikasi premis yang pertama, yaitu jika A maka B dan jika C maka D akan menjadi A maka B. Yang ketujuh, kita lakukan simplikasi pada nomor 5, A dan C akan menjadi A. Dan nomor 8, kita simplikasi juga nomor 5, A dan C menjadi C. Nomor 9, kita melakukan simplikasi pada premis nomor 1, yaitu jika A maka B dan C maka D akan menjadi jika C maka D. Selanjutnya yang nomor 10, kita menggunakan modus ponens. Kita akan modus ponens nomor 6 dan juga 7. 6 itu adalah jika A maka B dan nomor 7 itu A akan menjadi B. Selanjutnya nomor 11, kita akan modus ponens nomor 8 dan juga 9. 8 itu C dan 9 itu jika C maka D akan menghasilkan D. Nomor 12, kita menggunakan konjungsi 10 dan juga 11. 10 itu B, 11 itu D akan menghasilkan D dan juga B. Nomor 13, kita menggunakan modus ponens 2 dan juga 12. 2 itu jika D dan B maka E, dan 12 adalah D dan B akan menghasilkan E. Selanjutnya nomor 14 adalah konjungsi 3 dan 13. 3 adalah ingkaran E dan 13 adalah E akan menghasilkan ingkaran E dan E. Ingkaran E dan E merupakan kontradiksi, maka kita telah menemukan kontradiksinya. Selanjutnya kita melakukan adisi dan juga disruptif silogisme. Nomor 15, kita adisi nomor 13, yaitu E menjadi E atau ingkaran A atau ingkaran C. Selanjutnya yang terakhir kita melakukan disruptif silogisme 15 dan juga 3. 15 adalah E atau ingkaran A atau ingkaran C dan 3 adalah ingkaran E akan menjadi ingkaran A atau ingkaran C. Jadi telah terbukti keabsahan argumen tersebut. Terima kasih.